Pernah nggak sih kamu lagi asik berenang di pinggir pantai yang airnya jernih, terus tiba-tiba kaki kamu kesenggol sesuatu yang licin, dingin dan besar di bawah air? Detik ini juga, jantung kamu pasti rasanya mau copot. Padahal mungkin yang menyentuh kaki kamu itu cuma sampah plastik atau sekadar rumput laut yang terbawa arus. Nah, sekarang coba kita bawa imajinasi kamu ke level yang jauh lebih ekstrim. Bayangkan, kalau yang menyenggol kaki kamu itu bukan plastik, melainkan seekor monster laut sebesar bus pariwisata dengan deretan gigi setajam silet yang sudah nggak makan selama seminggu. Selamat datang di lautan zaman purba, sebuah tempat di mana kata aman itu nggak pernah ada dalam kamus makhluk hidup manapun. Lautan yang kita lihat sekarang, yang biru tenang dan jadi tempat favorit buat liburan, sebenarnya adalah versi sangat jinak dari wajah asli bumi jutaan tahun yang lalu. Kalau kita punya mesin waktu dan menceburkan diri ke samudra di masa Paleozoikum atau Mesozoikum, kita bakal sadar kalau manusia itu nggak ada harganya sama sekali di sana. Kita ini cuma ibarat remah-remah biskuit di tengah pesta makan malam para raksasa. Tapi pertanyaannya, kenapa sih lautan zaman dulu itu seramnya bukan main? Dan makhluk apa saja yang bakal bikin kamu berharap nggak pernah dilahirkan kalau sampai bertemu mereka di bawah air? Mari kita mulai perjalanan ini sekitar 360 juta tahun yang lalu, di zaman Devonian. Zaman ini sering dijuluki sebagai zaman ikan. Tapi jangan bayangkan ikan mas koki atau ikan nila yang lucu-lucu ya. Di masa ini, ada satu penguasa yang namanya Dankleosteus. Coba kamu bayangkan seekor ikan dengan panjang 10 meter. Tapi, alih-alih punya sisik biasa, seluruh kepalanya dilapisi lempengan tulang yang sangat tebal, mirip baju zirah tank baja. Yang lebih ngeri lagi, Dankleosteus nggak punya gigi seperti kita. Dia punya lempengan tulang yang menonjol dari rahangnya yang berfungsi seperti gunting raksasa atau alat pemotong besi. Kekuatan gigitannya? Waduh, jangan ditanya. Para ilmuwan memperkirakan kekuatannya mencapai 5 ton per inci persegi. Itu artinya, dia bisa menghancurkan hiu purba atau bahkan kapal nelayan modern cuma dengan sekali caplok. Dia nggak butuh gigi tajam buat merobek daging. Dia cukup menghancurkan tulang-tulang mangsanya sampai remuk total. Lalu, kenapa sih mereka bisa tumbuh sebesar dan sekuat itu? Jawabannya ada pada rantai makanan dan kadar oksigen. Di zaman purba, ekosistem laut itu kompetisinya luar biasa tinggi. Kalau kamu nggak jadi yang paling besar atau yang paling terlindungi, kamu bakal jadi sarapan. Ini adalah perlombaan senjata alami. Makhluk hidup terus berevolusi mencari cara buat bertahan hidup. Ada yang mengembangkan pelindung tubuh super keras, dan ada yang mengembangkan kekuatan serang yang nggak masuk akal. Maju beberapa juta tahun kemudian, kita masuk ke era para reptil laut. Kamu pasti tahu dinosaurus kan? Nah, di laut juga ada versinya yang jauh lebih mengerikan. Kita bicara soal Mosasaurus. Kalau kamu pernah nonton film tentang Taman Dinosaurus, kamu pasti ingat adegan seekor makhluk raksasa melompat dari air dan melahap hiu putih besar dalam satu gigitan. Itu bukan fiksi belaka. Itu adalah gambaran nyata betapa dominannya Mosasaurus. Tubuhnya didesain untuk kecepatan dan kekuatan. Ekornya yang panjang berfungsi seperti dayung mesin yang bisa melesat di dalam air tanpa suara. Bayangkan kamu lagi asik snorkeling. Air di sekitar kamu tenang. Tapi tiba-tiba kamu melihat bayangan sepanjang 20 meter bergerak cepat di bawahmu. Mosasaurus ini nggak pilih-pilih makanan. Apapun yang bergerak, entah itu kura-kura raksasa, plesiosaurus yang lehernya panjang itu, atau bahkan sesama jenisnya sendiri, semuanya masuk menu makan siang. Tapi tunggu dulu, kengerian lautan purba belum mencapai puncaknya kalau kita belum membahas sang legenda, Megalodon. Ini adalah penguasa samudra yang hidup di era yang lebih muda, sekitar 23 hingga 3,6 juta tahun yang lalu. Megalodon itu ibarat hiu putih besar yang kita kenal sekarang, tapi dosisnya ditingkatkan berkali-kali lipat. Kalau hiu putih besar paling maksimal panjangnya 6 meter, Megalodon bisa mencapai 18 meter atau lebih. Satu giginya saja ukurannya bisa lebih besar dari telapak tangan orang dewasa. Kenapa Megalodon bisa punah kalau dia sekuat itu? Ini menarik banget buat dibahas. Ternyata, kebesaran tubuh Megalodon justru jadi bumerang buat dia sendiri.
Ketika iklim bumi mulai mendingin dan suhu lautan berubah, mangsa utama megalodon, yaitu paus-paus kecil, mulai bermigrasi ke perairan yang lebih dingin, di mana megalodon nggak bisa bertahan hidup. Selain itu, muncul pesaing baru yang lebih cerdas dan lincah, yaitu nenek moyang paus pembunuh atau orka. Dampaknya buat kita sekarang apa? Sebenarnya kita harus sangat bersyukur hidup di zaman sekarang. Lautan kita saat ini relatif jauh lebih tenang. Predator terbesar yang kita punya adalah paus biru. Dan kabar baiknya, mereka cuma makan udang-udang kecil alias krill. Meskipun ada hiu, mereka jarang banget menyerang manusia, kecuali kalau mereka salah sangka mengira kita adalah anjing laut. Bayangkan kalau megalodon atau mosasaurus masih ada sekarang. Sejarah lautan purba ini menunjukkan betapa dinamisnya planet kita. Bumi ini pernah menjadi rumah bagi makhluk-makhluk yang kalau kita lihat sekarang, rasanya lebih cocok ada di film horor atau fantasi. Keberadaan mereka meninggalkan jejak dalam bentuk fosil yang sekarang kita pelajari. Ada ikan yang punya bentuk rahang seperti gergaji melingkar yang disebut Helicoprion. Ada juga predator super kecil tapi punya mata yang sangat banyak. Jadi, kalau nanti kamu pergi ke pantai dan merasa takut melihat kedalaman air yang gelap, itu sebenarnya adalah insting purba yang masih tertinggal di dalam otak kita. Tubuh kita secara nggak sadar masih mengingat bahwa jutaan tahun lalu, air adalah tempat di mana kegelapan berarti bahaya. Lautan purba bukan cuma soal ukuran monster yang besar, tapi soal suasana yang mencekam, di mana penglihatan terbatas dan suara hanya terdengar seperti gumaman rendah. Itulah alasan kenapa mempelajari perairan zaman purba itu seru sekaligus bikin merinding. Kita diajak untuk rendah hati, menyadari bahwa manusia adalah pendatang baru di planet yang dulunya dikuasai oleh raksasa bertaring baja dan reptil raksasa secepat kilat. Setiap tetes air laut yang kamu sentuh hari ini membawa memori tentang masa-masa gila itu. Masa di mana berenang sejauh 10 meter dari pantai bisa jadi adalah keputusan terakhir yang kamu buat dalam hidup. Makanya, kita lebih menghargai lautan kita sekarang, menjaganya tetap bersih, karena sejujurnya, lebih baik kita berhadapan dengan sampah plastik daripada harus berpapasan dengan seekor Dunkleosteus yang lagi lapar di balik terumbu karang. Kamu setuju nggak? Terus bayangkan, kalau seandainya satu saja dari monster itu masih hidup di dasar palung terdalam, kira-kira gimana perasaan kamu pas tahu mereka sedang melihat ke atas, ke arah kakimu yang sedang asik bermain air?